Audio Jungle. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Para santriwan, santriwati, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang senantiasa selalu memberikan karunia nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pelanjut risalah. Santriwan santriwati kaum muslimin yang berbahagia, kejujuran adalah salah satu akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah. Semua agama mengajarkan kejujuran. Tidak hanya agama Islam, juga agama-agama yang lain pasti akan mengajarkan kejujuran. Mengapa demikian? Karena dengan kejujuran inilah akan melahirkan kebaikan-kebaikan, akan melahirkan ketenangan-ketenangan, dan akan melahirkan kedamaian-kedamaian di antara umat manusia. Tanpa kejujuran akan sulit dicapai ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, semua orang, laki-laki perempuan, yang baik dan yang jahat, pasti akan senang dengan kejujuran. Walaupun dia jahat, pasti tidak suka dengan kebohongan. Dia juga suka dengan kejujuran. Oleh karena itu, kejujuran ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mulai dari rumah tangga kita, dari lingkungan rumah tangga. Suami harus jujur pada istri, istri harus jujur pada suami, anak harus jujur pada orang tua, juga orang tua harus jujur pada anak. Ketika kejujuran sudah terbiasa dalam sebuah rumah tangga, maka akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sebaliknya, ketika kejujuran sudah tidak ada dalam sebuah rumah tangga, suami berbohong pada istri, istri selingkuh pada suami, anak berbohong pada orang tuanya, ini rumah tangga seperti ini, keluarga seperti ini, tidak akan bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, apalagi warahmah. Kemudian kita pindah ke lingkungan sekolah. Kejujuran juga harus kita tanamkan. Santriwan santriwati yang sekarang ini sedang menghadapi ujian, hati-hati, godaan kejujuran sangat besar. Ujian yang sebenarnya adalah bukan hanya ujian tulis, ujian soal-soal yang diberikan oleh para guru kepada para pelajar, para santri. Tapi ujian yang sesungguhnya adalah ujian kejujuran. Bisakah kita jujur dalam ujian? Bisakah kita percaya diri dengan hasil belajar sendiri dalam ujian? Ketika kita bisa percaya diri mengerjakan soal dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, itulah sebenarnya kita sudah lulus dalam ujian. Tapi ketika kita sedang ujian, mencari jawaban-jawaban, contekan-contekan, WA sana sini, karena sekarang zaman ujian online, minta kiriman jawaban, disitulah kejujuran kita sudah rapuh, sudah ternodai dengan tingkah kita meminta contekan kepada teman-teman kita. Dan dia sudah dianggap tidak lulus dalam ujian kejujuran
walaupun nilainya mungkin baik 9 semua, tapi hasil dari nyontek. Oleh karena itu para santriwan santriwati, jujurlah dalam ujian, jangan meminta contekan dan hal-hal yang tidak baik lain. Kemudian pindah ke kantor. Orang-orang di kantor juga harus menerapkan kejujuran. Ketika di kantor sudah ada ketidakjujuran, maka akan tercipta ketidakstabilan dalam kantor, dalam pekerjaan, ketidakberesan, ketidakharmonisan. Karena menyimpan kebohongan sama saja seperti kita menyimpan bangkai binatang yang suatu saat nanti akan tercium baunya, akan terbuka, akan diketahui oleh orang banyak dan akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan kita semuanya. Juga kejujuran dalam bernegara, ya. Pejabat-pejabat negara harus menerapkan kejujuran. Ketika sudah tidak ada kejujuran dalam pemerintahan, maka yang terjadi adalah ketidakadilan antara pemerintah dan rakyatnya. Oleh karena itu, sifat jujur ini betul-betul harus ditanamkan, harus diterapkan di setiap sisi kehidupan. Di rumah, di kantor, di sekolah, di pemerintahan, di mana saja berada. Bawalah sifat jujur ini. Jangan sampai sifat jujur ini hanya adanya di majelis-majelis taklim. Kita mendengar ceramah kejujuran. Keluar dari majelis taklim, hilanglah kejujuran kita. Hanyalah nasihat, sementara penerapannya tidak ada. Kenapa kejujuran ini harus kita tanamkan? Karena dari kejujuran ini merupakan pintu lahirnya kebaikan-kebaikan. Seperti yang disabdakan Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalur rajulu yaktib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda dari Ibnu Mas'ud, "Hendaklah kalian jujur, karena jujur ini akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan pada jalan ke surga. Dan tidaklah seseorang selalu jujur dan menjaga kejujurannya, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hatilah, hendaklah kalian jangan berbuat kebohongan, jangan berbohong, karena berbohong itu akan menunjukkan kepada jalan kemaksiatan, kesalahan, kejelekan, dan kejelekan akan menunjukkan jalan ke neraka. Dan tidaklah seorang berbohong dan berupaya terus berbohong, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita jaga kejujuran ini di mana saja kita berada. Jangan sampai mendengar ada istilah yang jujur pasti hancur. Itu adalah bukan semboyan orang Islam. Yang jujur pasti subur, yang tidak jujur pasti hancur. Bangsa Indonesia ini tidak cukup dengan orang-orang pintar, tapi juga lebih butuh orang-orang yang benar. Bangsa Indonesia ini tidak cukup dengan banyaknya insinyur, tapi juga butuh sekali banyaknya orang-orang jujur. Ketika di Indonesia banyak orang yang benar, pintar, insinyur dan jujur, maka sudah pasti Allah akan menjadikan negara Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir ceramah ini akan saya bawakan sebuah kisah yang merupakan yang berisi tentang hikmah kejujuran. Itu seorang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Pada waktu itu beliau tidak ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk yang menghadapi pasukan Romawi tanpa alasan. Sakit tidak, udzur yang lain tidak, dia juga bukan orang munafik, tapi dia tidak ikut perang. Maka ketika Rasulullah pulang bersama para sahabat dari medan perang Tabuk mengalahkan pasukan Romawi, Ka'ab bin Malik ini menghadap Rasulullah dan meminta maaf pada Rasulullah, memohon maaf pada Rasulullah, bertobat pada Allah. Tapi Rasulullah tidak menjawab, karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Menunggu wahyu dari Allah. Apakah taubat Ka'ab bin Malik ini diterima oleh Allah? Akhirnya selama 40 hari ya,
20 hari Ka'ab bin Malik ini diasingkan, artinya tidak diajak bicara oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun melarang untuk bicara kepada Ka'ab bin Malik. Maka ketika pada selesai sholat subuh itu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah yang berisi bahwa taubat Ka'ab bin Malik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran inilah, jadi Ka'ab bin Malik tidak membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia apa adanya, bahwa dia tidak ikut berperang karena dia memang lalai. Mungkin dia lalai ya, bukan ada udzur yang lain. Karena kejujuran inilah Allah menerima taubat daripada Ka'ab bin Malik. Oleh karena itu dari kisah ini kita ambil kesimpulan, dalam situasi apapun, kondisi apapun, kita harus selalu bersikap jujur. Insya Allah dengan bersikap jujur akan menghasilkan sesuatu yang manis akhirnya, menghasilkan sesuatu yang baik akhirnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.